Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, bismillah. Mari kita mulai kajian kita, ngaji filsafat kita malam hari ini. Ya, kita lihat sekarang. Apa sih yang dilakukan leisure class ini? Kelompok santai ini. Yang pertama, mengumpulkan properti, harta. Kelompok ini numpuk terus, rumah besar, tanah luas, kepemilikan fisik, dan lain sebagainya. Jadi, ini yang saya sebut ya, kaya makin kaya tadi. Untuk apa, Pak? Koleksi tanah, koleksi barang-barang, koleksi harta, tidak untuk apa-apa. Mobilnya bisa jejer 20 gitu. Apa terus dipakai semua? Tidak. Jadi tujuannya apa? Untuk menunjukkan kemewahan. Untuk menunjukkan saya ini lebih loh, saya ini hebat loh. Jadi untuk jadi alat pamer. Terjadi konsumsi yang tidak rasional. Ada yang HP-nya lebih dari 2. Atau 2 lebih dari 1. Banyak ya mungkin kalian. Jadi kerjaannya leisure class yang paling pokok itu mengumpulkan harta. Sudah, kalau urusan ini manusia itu sudah tidak ada remnya sudah. Sudah disindir oleh Al-Quran itu kan. Alhaakumut takasur hatta zurtumul makobir. Engkau akan bermegah-megahan, berbanyak-banyakan harta. Sampai kamu lalai, sampai kamu nanti masuk ke liang kubur. Kalian semua, karena sekarang kalian bukan leisure class, kan ngeritik ini. Tapi sebenarnya diam-diam kamu ingin masuk ke sini. Kamu pengen ada di kelas itu. Jadi, mengakumulasi harta sebanyak-banyaknya. Sebenarnya orientasinya nanti apa? Status. Biar jelas bedanya antara aku yang kelompok kelas atas dengan kalian yang kelas bawah. Beda paling jelas apa? Rumahku jauh lebih besar. Mobilku jauh lebih banyak. Pembantuku jauh lebih banyak. Ini leisure class namanya. Oke, yang dilakukan pertama itu. Yang dilakukan kedua, akumulasi. Kalau ini bukan barang fisik, bukan materi, tapi barang-barang imateri. Biasanya terus mereka mengumpulkan juga barang imateri, misalnya gelar akademik. Kadang-kadang ini wong wis sugih, ini pengen kuliah lagi, ndak, status. Jadi mereka ingin menegaskan statusnya. Kuliah lagi S3, kuliah lagi ke luar negeri, kuliah lagi. Nah ini status. Kan sudah kaya Pak, pimpinan DPR Pak, masih kuliah lagi, status. Jadi gelar akademik. Termasuk barang imateri apa? Silsilah. Oh, saya itu ternyata diam-diam keturunannya Mojopahit mungkin ya saya dulu. Ada ini silsilah keluarga. Ini apa?
Dicari-cari, kalau tidak ada dibikin saja. Jadi dulu itu Gajah Mada punya ponakan. Nah, ponakannya itu. Ya, sekarang banyak yang masuk ke ranah ini. Ini barang imateri kata Veblen, tapi menentukan dalam konteks status. Jadi mungkin gelarnya doktor, profesor, maka kadang-kadang kan kemarin banyak cerita-cerita itu penganugerahan honoris causa untuk siapa yang menurut iki kok dikasih sih orang ini, kamu bingung kan? Ini ada hubungannya dengan ini. Penegasan status bahwa saya penting, kelasku itu tinggi. Nah, atau silsilah tadi, kamu cari rangkaian dari mana lah kan. Kemarin ada isu jual beli silsilah, itu jenis ini sebenarnya. Jadi menegaskan status. Atau afiliasi dengan institusi yang prestisius. Oh, saya termasuk anggota kelompok ini loh. Saya punya klub ini loh, saya punya ini. Ini barang-barang imateri. Menurut Veblen bahkan orang-orang dari leisure class ini mengejar pendidikan bukan karena ingin pinter atau berkontribusi secara intelektual, tapi hanya prestis saja. Istilahnya Veblen, pendidikan untuk gengsi. Nah, jadi yang dicari gengsinya dong. Meskipun gini-gini saya dokter loh ya. Nah, ini gengsi. Oke, yo, jadi bukan nilainya, bukan manfaat sosialnya. Oh, kamu ketawa. Baik. Nah, ini yang bisa begitu siapa? Leisure class. Tidak mungkin working class kayak kalian. Ya, kalian tidak mungkin pendidikan untuk gengsi. Bisa sekolah, bisa kuliah saja, syukur sudah kan. Tidak mikiri gengsi sudah, bisa bayar itu sudah anugerah. Nah, tapi kalau leisure class beda. Tujuannya apa? Status. Untuk menegaskan bahwa saya loh tinggi level saya sekarang, status saya sekarang. Itu yang kedua. Yang ketiga, apalagi yang dilakukan kelompok ini? Kelompok ini biasanya punya keterampilan sosial tertentu, punya kode etiknya sendiri, punya gaya hidupnya sendiri yang diatributi sebagai tinggi. Jadi, apa ya, kalau kalian mungkin sering-sering buka YouTube itu ada, ini etiket makan yang berkelas. Cara ngomong yang berkelas. Cara itu disuruh begitu. Jadi kalau makan itu tangannya nggak boleh gimana, mulutnya nggak boleh gimana. Kalau ngomong sama orang itu mengawalinya gimana, mengakhirinya gimana. Dan kalau tidak begitu kalian disebut tidak berkelas. Ketemu kok langsung teriak-teriak, dada-dada. Kurang keren, kurang. Mbok lebih bangsawan dikit itu loh. Gitu loh. Nah, itu gaya ini sudah leisure class. Mbok yang keren gitu. Kalau disuguhi makan, mbok jangan langsung ditenggak semua, dihabisin semua. Dikit-dikit. Mana yang dimakan dulu, makanan pembukanya mana, makanya menjadi. Makanan pembuka jangan dimakan terakhir. Kalau dimakan terakhir, kamu tidak berkelas berarti. Nah, ini. Jadi mereka punya kode etik keterampilan sosial tertentu versi mereka. Terus mereka kalau lihat kita tidak seperti mereka, bilangnya ala wajar. Kelas bawah, selera rendah. Itu sudah. Mereka lah yang ngerti sopan itu ya versi mereka. Jadi berkelas itu ya seperti gaya mereka. Nah, ini leisure class yang mereka lakukan. Jadi terus masyarakat terpecah-pecah berdasarkan gaya hidupnya, bukan kontribusinya. Kalian nanam padi sampai
jungkir balik itu kontribusi sebenarnya. Tapi kan kalian tetap dianggap bawah dibandingkan mereka yang tinggal makan, itu pun dengan kode etiknya mereka sendiri. Kalau kita makan padi kita sendiri, nasi kita sendiri, tidak seperti mereka, tetap disebut kelas bawah. Nah, ini yang ketiga yang biasanya mereka lakukan. Terus yang keempat, ini dari Veblen ya. Biasanya lagi untuk menegaskan dominasi mereka, kelompok leisure class ini punya banyak pembantu. Untuk apa saja? Sudah. Jadi ini bagian masak sendiri, bagian nyapu sendiri, di kebun sendiri, sopir sendiri, punya anak 5 ya masing-masing ada yang ngomong 1, 2, 3, 4, 5 punya. Ini khas mereka. Bukan karena butuh itu, tapi untuk menunjukkan bahwa saya bisa membayari orang sebanyak mungkin untuk melayani saya. Jadi kata Veblen, ini bukan karena dia memang butuh sebanyak itu orang, tapi untuk menegaskan saja. Apa ndak bisa yang bagian nyapu dalam rumah itu nyapu di luar rumah? Ya bisa mestinya, tapi ada bagian nyapu dalam, ada bagian nyapu luar. Untuk menegaskan betapa hebatnya saya, betapa kuasanya saya, betapa kayanya saya. Ini jenis leisure class keempat. Jadi pembantu, kata Veblen, dijadikan alat untuk menunjukkan statusnya majikan yang tinggi. Kadang-kadang pembantunya diseragami juga. Itu keren, itu pakai seragam untuk menunjukkan betapa di sini itu semuanya serba tertib, serba teratur. Nah, ini sistem ini terus melanggengkan ketimpangan. Yang sini tidak pernah bekerja apa-apa tapi levelnya tinggi. Yang sini kerja keras, jungkir balik, tapi dia hanya pendukung yang tidak bekerja apa-apa. Hanya menopang citra kelas yang dianggap lebih tinggi tadi. Jadi 4 hal tadi ya, secara umum yang dilakukan oleh leisure class. Kelompok kaya, kelas tinggi tadi. Baik, ambil nafas sebentar biar enggak megap-megap kalian baca ini ya. Memahami leisure class ini. Ternyata ini sejak zamannya Veblen, itu berarti ya saya bilang tadi bukunya tahun 1889. Di Amerika fenomenanya seperti ini. Jadi tepat ketika Veblen meninggal 1926, kalau tidak salah, di tahun itu terjadi namanya Great Disaster. Bencana besar. Ekonominya Amerika gonjang-ganjing, hampir runtuh, saham-saham anjlok dan lain sebagainya. Jadi nanti kalian boleh cek ya di Google, Great Disaster di Amerika tahun-tahun ini. Kenapa bisa begitu? Ya fondasi ekonominya banyak kelompok-kelompok ini, kelompok-kelompok yang tidak produktif.